Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM 2417180. Saya dari kelas A6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah Data Mining dengan materi Kineris Netboard atau biasa disingkat dengan KNN. Saya akan menjelaskan konsepnya, perhitungan secara manual, dan juga implementasi menggunakan program Python. Sebelum masuk ke perhitungan, saya jelaskan dulu apa itu KNN. Kineris Netboard adalah salah satu algoritma klasifikasi dalam data mining yang cara kerjanya adalah dengan mengukur jarak antara data baru yang ingin diprediksi dengan data lama yang sudah memiliki label atau kategori. Setelah jarak dihitung, kita ambil sejumlah key data yang jaraknya paling dekat. Inilah yang disebut tetangga terdekat. Kemudian label yang paling banyak muncul di antara tetangga-tetangga tersebut akan menjadi hasil prediksi untuk data baru itu. Untuk mengukur jarak, kita menggunakan rumus Euclidean distance, yaitu D sama dengan akar baru kuadrat selisih X1 dan X2 ditambah kuadrat selisih Y1 dan Y2. Rumus ini mirip dengan rumus Pythagoras yang kita pelajari di sekolah. Hanya saja di sini digunakan untuk mengukur kemiripan antara data. Studi kasusnya adalah persetujuan peminjaman bank berdasarkan dua atribut, penghasilan per bulan dalam juta rupiah dan lama bekerja dalam tahun. Berikut data yang saya miliki. Sekarang saya ingin memprediksi apakah pengajuan pinjaman baru dengan penghasilan 5,4 juta dan lama bekerja 2,5 tahun akan disetujui atau ditolak. Menggunakan key sama dengan 3. Langkah pertama, saya hitung jarak Euclidean dari data baru ini ke setiap data yang ada di tabel satu per satu. Data ke-1, penghasilan 6 juta, lama kerja 3 tahun. Kita kurangi sama data barunya, 6 dikurang 5,4 hasilnya 6. Diterus 3 dikurang 2,5 hasilnya 5. Dikuadratkan 0,6 kuadrat jadi 0,36. 0,5 dikuadrat jadi 0,25. Dijumlahkan jadi 0,61. Diakarkan hasilnya 0,78. Data kedua, penghasilannya 4 juta, lama kerja 1 tahun, dikurangi 4 dikurang 5,4 minus 1,4. 1 dikurang 2,5 minus 1,5. Dikuadratkan jadi 1,96 dan 2,25. Dijumlahkan 4,21. Diakarkan hasilnya 2,5. Data ketiga, penghasilan 7,5 juta, lama kerja 4,5 tahun, dikurangi 7,5 dikurangi 5,4 hasilnya 2,1. 4,5 dikurang 2,5 hasilnya 2. Dikuadratkan jadi 4,41 dan 4 dijumlahkan 8,41. Diakarkan hasilnya 2,90. Data keempat, penghasilan 3 juta, lama kerja 0,8 tahun, dikurangi 3 dikurang 5,4 minus 2,4. 0,8 dikurang 2,5 minus 1,7. Dikuadratkan jadi 5,76 dan 2,89. Dijumlahkan 8,65. Diakarkan hasilnya jadi 2,94. Data kelima, penghasilan 6,8 juta, lama kerja 3,2 tahun, dikurang 6,8 dikurang 5,4 hasilnya 1,4. 3,2 dikurang 2,5 hasilnya 0,7. Dikuadratkan jadi 1,96 dan 0,49. Dijumlahkan 2,45. Diakarkan hasilnya 1,57. Terakhir, data ke-6, penghasilan 4,6, lama kerja 1,8, dikurang 4,6 dikurang 5,4 minus 0,8. 1,8 dikurang 2,5 minus 0,7. Dikuadratkan jadi 0,64 dan 0,49. Dijumlahkan 1,13. Diakarkan hasilnya 1,6. Setelah semua jarak dihitung, sekarang saya urutkan dari jarak yang paling kecil ke yang paling besar. Karena kita hanya butuh 3 tetangga terdekat sesuai nilai Q yang kita tentukan tadi, urutannya adalah: pertama, data ke-1 dengan jarak 0,78, labelnya disetujui. Kedua, data ke-6 dengan jarak 1,6, labelnya ditolak.
Ketiga, data kelima dengan jarak 1,57 labelnya disetujui. Karena key sama dengan 3, kita hanya ambil 3 data ini saja. Sekarang kita lakukan voting. Ada 2 data dengan label disetujui dan 1 data dengan label ditolak. Karena disetujui lebih banyak, maka hasil prediksi untuk pengajuan pinjaman baru ini adalah disetujui. Pertama, saya import library NumPy untuk mengolah data dalam bentuk array dan key neighbors classifier dari scikit-learn untuk membuat model KNN-nya. Kemudian saya memasukkan data lama ke dalam variabel xtrain, yaitu data penghasilan dan lama bekerja, dan ytrain untuk labelnya, yaitu disetujui atau ditolak. Data baru yang ingin diprediksi saya simpan di variabel x neo, yaitu penghasilan 5,4 juta dan lama bekerja 2,5 tahun. Selanjutnya, saya buat model KNN dengan n neighbors sama dengan 3, artinya key sama dengan 3. Model ini kemudian saya latih menggunakan data xtrain dan ytrain. Terakhir, saya jalankan prediksi menggunakan data baru tadi. Dan menampilkan hasilnya. Bisa kita lihat hasil outputnya adalah disetujui, sama persis dengan hasil perhitungan manual yang kita lakukan sebelumnya. Jadi, dari perhitungan manual dan program yang sudah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa metode key-nearest neighbor bekerja dengan cara menghitung jarak antar data, kemudian mengambil sejumlah key tetangga terdekat dan menentukan hasil klasifikasi berdasarkan voting mayoritas label dari tetangga-tetangga tersebut. Sekian video tutorial dari saya mengenai algoritma key-nearest neighbor. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.